Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya sahru Ramadan. Marhaban ya sahru Ramadan. Puasa di dalam tradisi Islam secara umum sebenarnya adalah sebuah usaha ruhani atau sebuah latihan ruhani atau yang disebut sebagai riyadhah ruhaniyah. Puasa adalah sebuah laku untuk mengembalikan diri kita kepada hakikat kefitrian jiwa batin kita. Makanya puasa sering dikenal dalam tradisi Jawa sebagai sebuah laku tarak broto atau laku tirakat atau laku rialat atau yang bahasa Arabnya disebut sebagai riyadhah. Tepatnya sebenarnya adalah riyadhah ruhaniyah. Betapa pentingnya puasa ini bagi tradisi di Nusantara, bahkan tradisi umat Islam sedunia mengatakan jika bahwa puasa ini oleh Allah kemudian dibikinkan sebuah hari yang sangat spesial bernama Ramadan. Dia dibikin siklus yang berulang selama 1 tahun. Jadi adalah dia siklus pembersihan ulang kemanusiaan kita. Makanya orang yang berpuasa menyambut bulan puasa dan menyambutnya secara gembira bulan puasa itu adalah pertanda, adalah simptom pertama betapa dia sudah merelakan dirinya untuk melakukan pembersihan batin. Nah, makanya oleh Allah dibikinkan sebuah bulan suci, bulan yang begitu mulia, bahkan bulannya umat muslim untuk melakukan pembersihan diri secara total begitu ya, untuk mengembalikan kedirian kita sampai kepada kondisi fitrahnya. Ini dalam tradisi Jawa sering disimbolkan dengan konsep ketika memasuki bulan puasa itu rata-rata tradisi di Indonesia diminta melakukan semacam acara mandi besar ya, atau acara padusan ya. Ada yang dulu di zaman dahulu misalnya kita sering ada padusan di sungai, di bilik, di belik, di sendang, atau bahkan di sungai-sungai yang besar. Nah, mungkin hari ini kondisinya sudah berubah dan akhirnya orang mandi sendiri-sendiri di rumah begitu ya. Tapi dulu tradisi ini untuk menyimbolisasikan bahwa ini adalah bulan pembersihan. Nanti biasanya juga ada tradisi megengan di dalam tradisi Jawa yang dimana sebelum masuki puasa orang diminta mengunjungi tetangga-tetangganya untuk meminta maaf atas dosa-dosanya. Nah, ini tradisi megengan ini juga sebagai penanda awal bahwa ini kita sedang memasuki bulan pensucian diri, bulan pembersihan diri, bulan riyadhah ruhaniyah, untuk melakukan tazkiyatun nafas, untuk melakukan pemurnian jiwa dari kekotoran-kekotoran yang dulu merupakan efek dari dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di 1 tahun sebelumnya, kira-kira gitu. Nah, tradisi ini makanya oleh Allah dikatakan, disyariatkan bahkan oleh Allah untuk dijadikan salah satu siklus 1 tahunan bernama bulan Ramadan gitu ya. Makanya ini syariat yang sebenarnya sudah ada sejak dulu. Sudah ada sejak bahkan sebelum hadirnya Islam di tanah Arab, syariatnya Allah ini sudah hampir dijalankan oleh masyarakat dahulu. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alias dia sudah menjadi ketetapan, menjadi sebuah tradisi yang dilakukan bahkan oleh syariat-syariat sebelumnya, sehingga ini merupakan syariat yang bersifat universal. Alias orang pun dengan motif apapun bisa melakukan puasa dalam rangka untuk membersihkan diri hatinya dari kekotoran-kekotoran. Nah, simbolisasi padusan, mandi, kemudian meminta maaf dan lain sebagainya. Nah, di bulan puasa ini dalam bahasa yang lebih mudah sebenarnya kita tandai dengan fenomena bernama mudik ya.
Kita tahu nanti di akhir bulan puasa orang pada mudik, di bulan Idul Fitri kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sebenarnya ini mewakili spirit paling dasar dari puasa itu adalah usaha untuk mudik, usaha untuk mulih atau usaha untuk pulih atau usaha untuk memulihkan dirinya atau usaha untuk memulihkan kondisi batinnya agar kembali kepada yang fitri. Makanya simbolisasi di tradisi Nusantara ini sudah bagus, alias dia mewartakan esensi semangat Islam yang paling pokok, bahwa puasa sebenarnya adalah laku mulih, laku kembali, laku mudik kepada kondisi asal fitrah kemanusiaan kita gitu. Karena setelah 1 tahun kita dengan dosa-dosa kita sudah mengotori jiwa batin kita, mengotori hati kita, mengotori diri yang terdalam kita dengan dosa-dosa. Makanya nanti dalam konteks dosa itu sering kita sebut sebagai kemungkaran atau yang disebut sebagai kebatilan. Kemungkaran itu maknanya apa? Kemungkaran itu sesuatu yang mungkar. Mungkar itu ingkar. Ingkar itu sesuatu yang mengingkari fitrah hati nurani kita sendiri. Alias dosa itu, maksiat, itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui oleh hati kita sendiri. Sehingga kita merasa bersalah. Sehingga kita merasa berdosa. Makanya fatwa terbaik adalah hati kita, fitrah kita. Kalau kondisinya bersih, kita akan tahu bahwa kita sedang melakukan dosa. Nah, karena kita lebih tergoda oleh hawa nafsu, kita lebih tergoda oleh dorongan kesementaraan hidup, akhirnya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemungkaran-kemungkaran. Kita melakukan kebatilan. Apa makna kebatilan? Kebatilan adalah sesuatu yang batil. Kezaliman. Kezaliman adalah sesuatu yang dolim. Dolim itu sebenarnya akar katanya secara harafiah bermakna kegelapan. Yang itu merupakan lawan daripada hati kita yang bercahaya. Alias ketika kita berbuat dosa, kita akan membuat hati kita yang secara fitrah itu terang benderang, itu kemudian menjadi gelap. Sehingga kezaliman bermakna adalah membuat cermin hati kita itu cahayanya menjadi redup. Makanya dalam tradisi kita sering disebut sebagai hati nurani, hati yang punya sifat cahaya, nur, yang kemudian bisa memandu hidup kita. Nah, karena kesalahan-kesalahan dosa, kemungkaran, kebatilan, kezaliman, itulah yang kemudian selama 1 tahun itu menumpuk di hati kita. Sehingga kondisi kemanusiaan kita akhirnya menyimpang dari cahaya. Lebih menyukai yang zalim-zalim, yang gelap-gelap, lebih menyukai yang batil-batil, yang bayang-bayang. Batil itu maknanya secara harfiah bayang-bayang. Kita lebih menyukai sesuatu yang mengingkari cahaya batin kita. Makanya kita ini latihan, kemudian kita memasuki bulan puasa, digembleng full 1 tahun, 1 bulan full untuk memulai membersihkan hati kita. Nah, kalau proses ini kita lakukan dengan keyakinan yang kuat dan juga proses muhasabah, introspeksi diri yang ketat, insya Allah nanti puasa akan menghasilkan dampak yang signifikan bagi pembersihan hati nurani kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebenarnya siapapun orang yang mau melakukan praktek pembersihan ini, imanan dengan keyakinan full, wahtisaban, dan ini dari kata muhasabah, ihtisab, artinya ada mau dengan penuh sadar melakukan introspeksi diri untuk membenahi diri, makanya dia akan diganjar nanti kebersihan dari dosa-dosa yang dilakukan selama 1 tahun sebelumnya misalnya gitu. Alias dosa yang menempel ke fitrah nurani kita itu akhirnya kemudian dibersihkan. Makanya nanti di akhir
bulan puasa, mendekati bulan Idul Fitri, orang diminta mengeluarkan zakat fitrah. Alias apa? Barangkali hati kita, dosa-dosa kita itu disumbang oleh dari makanan-makanan, dari harta benda yang belum tersucikan, yang kemudian kita konsumsi, kita pakai, dan lain sebagainya. Sehingga kita diminta secara simbolis untuk melakukan zakat fitrah. Nah, nanti kalau proses ini dilakukan secara utuh, dia akan kembali menjadi pulih, menjadi bersih, menjadi seperti sedia kala di mana hati nuraninya berpancar secara terang. Makanya di perayaan terakhir akan muncul namanya perayaan bernama Idul Fitri. Idul Fitri itu maknanya kembali kepada yang fitrah. Alias itu sebenarnya Aid, kata Aid itu bermakna siklus. Alias siklus 1 tahunan yang disyariatkan oleh Allah agar kita melakukan pembersihan diri, agar kita kembali menuju pulih hati nurani kita, pulih kefitrahan kita, di mana kefitrahan itu pasti akan membimbing manusia menuju kepada kebaikan, menuju kepada cahaya, dan bukan menuju kepada kezaliman, kemungkaran, maupun kebatilan. Nah, kira-kira begitu. Nah, makanya fitrah ini sejatinya adalah esensi daripada ajaran Islam, seruan dari ajaran Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama yang lurus. Fitratallah illati fataron nasi 'alaiha la tabdilu li khalqillah. Nah, ini semacam bahwa apa dzalikat dinul qayyim, apa yang disebut sebagai agama yang lurus, agama yang hati nuraninya menghadap kepada kecenderungan fitrah termurninya, fitrah terasalnya, fitrah yang bercahaya, yang bisa menuntun manusia menuju kepada prinsip optimalnya, menjadi manusia dalam keadaan optimalnya, kira-kira gitu. Nah, makanya begitu penting puasa ini, poso kalau dalam bahasa Jawa ini, tarak, kalau orang Jawa menyebutnya tarak broto. Tarak itu dari kata tarok, artinya menepis godaan, menepis nafsu, menepis ego, menepis macam-macam untuk dilatih agar kita bisa menghidupkan jiwa, agar kita bisa menghidupkan hati kita menjadi bercahaya. Kalau dalam bahasa orang-orang dulu disebut sebagai cahaya batin kita ini disebut sebagai sang nur cahyo, atau nur itu maknanya cahaya, cahaya maknanya cahaya, cahaya di atas cahaya, sang nur cahyo. Karena hati di hakikat terdalam batin kita sebenarnya adalah berpendarkan cahaya Muhammadiyah yang sebenarnya bisa memimpin hidup kita. Makanya saya merasa puasa Ramadan, apalagi yang disyariatkan, ini benar-benar manfaatnya begitu besar bagi umat manusia. Bukan hanya bagi yang mengaku identitas muslim saja, tapi sebenarnya kalau dilakukan oleh seluruh umat manusia, dia akan bisa mengembalikan fitrah asal kemanusiaannya, fitrah terdasar kemanusiaannya. Kalau fitrah dasar kemanusiaannya ini berfungsi, dia akan bisa memandu dengan cahaya kembali kepada sang sumber cahaya. Kira-kira begitu. Makanya orang yang menyambut bahkan kehadiran puasa ini sebenarnya secara fitrah dia masih punya pendar fitrahnya, sehingga umat muslim oleh Kanjeng Nabi kemudian diiming-imingi, diserukan bahwa bahkan orang yang senang menyambut bulan Ramadan pun akan menjadi pertanda bahwa dia akan mendapatkan pahala gitu. Alias fitrahnya walaupun sudah kotor tapi masih terpendar cahaya fitrah itu, yang kemudian sangat, orang yang normal adalah orang yang sangat bersegera, bersemangat untuk melakukan pembersihan jiwanya. Karena dengan
konsep jiwa yang bersih ini, kemanusiaan kita bisa terpulihkan. Kata pulih di dalam tradisi Arab sering disebut sebagai taubah. Taubah itu artinya kembali, memulihkan diri kepada kondisi asalnya. Makanya ini semacam proses pertobatan, proses pembersihan jiwa menuju keadaan sejatinya. Nah, keadaan sejati, kecenderungan ciptaan sejati ini, kecenderungan diri sejati ini dalam bahasa Islam disebut sebagai khuluq, kondisi asal, kecenderungan asal jiwa manusia yang kemudian menjadi turunan bernama akhlak. Akhlak adalah kondisi kecenderungan fitrah kita yang sudah kita usahakan tersesuaikan dengan laku, tindakan, perbuatan, amal kita di keseharian yang kemudian menciptakan sebuah karakter yang mencerminkan kejernihan, kebeningan batin kita yang mengikuti kecenderungan fitrah kita. Makanya tanpa puasa tidak ada akhlak. Tanpa latihan yang sungguh-sungguh untuk mendidik kecenderungan nafsu badan kita, kecenderungan ego kita, kita tidak akan mencapai kejernihan fitrah batin kita. Kalau kita tidak akan pernah mencapai kejernihan batin kita, makanya tidak akan pernah muncul akhlakul kalimah yang kita bisa rasakan di kehidupan sehari-hari. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syam, marhaban ya Syahrul Mubarakah. Terima kasih.